join di acara kelas bisnis kita yang pertama kali ini nih. Sebelumnya kita kenalan dulu kali ya. Kenalin, nama aku Alif. Di sini aku nggak sendirian loh. Aku sama temen aku nih, namanya Waria. Halo semuanya, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian baik semuanya ya. Kalau kamu gimana, Liv? Kalau aku ya, Mar. Kalau aku sih alhamdulillah baik, Mar. Kalau kamu gimana? Biar aku tebak nih. Pasti kamu baik nih. Asik, tahu aja kamu, Liv. Cenayang kamu ya? Ya kali, Mar. Oh iya, teman-teman. Aku mau ngingetin ya ke kalian nih. Jangan lupa kirim nama kalian. Jadi format yang ada dari kalian ini nih, yaitu nama lengkap _NIM untuk yang binusian, dan juga nama lengkap _instasi nih untuk yang non-binusian. Terus, kalian jangan lupa nih untuk isi link absensi yang tadi ya. Kalian bisa scan barcode nih yang ada di kalian, atau kalian juga bisa mau klik link yang ada di kolom chat. Wih, Mar, aku lihat-lihat nih ya, di sini banyak anak B25 tau, Mar. Wih, udah pada FYP belum? Yang udah pada FYP boleh dong kasih komennya di kolom chat. Boleh absen. Wih. Udah pada nih, Liv. Dong, yang lain mana? Wih, banyak nih, Mar. Aku sebutin ya beberapa nih ya. Iya. Ada Ilham, ada Gunawan, wah, ada Bintang, ada Michael, ada Giska, ada Swastika, ada Victor, wah, ada Indiana, ada Giraldi, wah, banyak banget nih, Mar. Keren banget nih, kece-kece banget nih. Gila. Aku mau ngucapin selamat nih ya buat teman-teman semua yang udah pada jadi binisia nih. Keren. Nah, teman-teman, sebelum acara utama dimulai, kayaknya mau sedikit menjelaskan dulu nih tentang kelas bisnis ini apaan sih, Mar? Kelas bisnis itu kelas yang dibuat sama Bipreneur buat tujuan mempersiapin diri mereka untuk ngembangin suatu bisnis, tuh, Liv. Dan juga buat sarana orang-orang belajar dasar-dasar bisnis, nambah ilmu sama tempat berdiskusi. Nggak itu aja sih, Liv. Sebelum acara kelas kita ini mulai, kamu memiliki berapa peraturan ya? Yang pertama, harap rename nama peserta dengan format nama lengkap _NIM dengan contoh Jesslyn Siena _244009931. Ini bagi binusian ya. Dan nama lengkap _instansi dengan contoh Andre Bagus _Universitas Negeri Jakarta bagi non-binusian. Yang kedua, maksimal keterlambatan untuk masuk sesi bisnis kelas ini 20 menit ya teman-teman. Yang ketiga, apabila ada pertanyaan, peserta dapat bertanya melalui chat box. Yang keempat, peserta dilarang membuat keributan selama kegiatan bisnis kelas ini, seperti mencoret-coret atau annotate, atau meng-unmute mic peserta di luar arahan MC. Bagi yang melanggar, mohon maaf akan kami keluarkan dari room demi kelancaran acara. Yang kelima, bagi peserta yang tidak connect audio akan dikenakan sanksi, yaitu dikeluarkan dari Zoom. Yang keenam, peserta dilarang mengajukan pertanyaan yang berbau sara, kekerasan, dan hal tidak senonoh lainnya. Yang ketujuh, peserta wajib mengikuti sesi kelas bisnis dari awal hingga akhir, karena akan ada entry tiket di awal acara dan exit tiket di akhir acara untuk diisi untuk absensi kehadiran kalian. Entry tiket akan kita tutup pada jam 13.25 ya teman-teman. Benar tuh, Mar. Terus yang kedelapan, peserta wajib on cam dan menggunakan virtual background selama acara berlangsung. Serta peserta diharapkan untuk aktif ya di setiap sesi yang ada. Yang kesembilan, bagi peserta yang terlambat atau tidak mengisi absensi di akhir acara, tidak akan mendapatkan e-certificate dan SAT bagi binusian. Sekian peraturan-peraturan yang harus kalian taati ya. Oh iya, buat kalian nih yang mau nge-storyin acara kita boleh banget loh. Tapi jangan lupa ya, tag IG Bipreneur di @b.preneur dan @pemimpin.indonesia di IG story kalian masing-masing. Pasti nanti kita repost kok. Pasti itu, Mar, pasti kita repost. Selain itu, kami juga bisa tahu nih, kalian benar-benar ngikutin acara kami atau enggak. Wah, teman-teman, aku lihat masih banyak yang belum rename nama nih, sama belum nyalain kameranya. Dong, teman-teman, di rename namanya ya, sama dinyalain kameranya, biar kita bisa saling kenal. Mar, kamu tahu nggak sih, Mar,
kalau kelas bisnis ini berkelanjutan tahu. Masa sih, Liv? Berarti nanti bakalan ada kelas bisnis lagi dong? Bener banget tuh, Mar. Jadi kelas bisnis ini bakal diadain setiap bulan nih. Terus temanya juga bakal beda-beda setiap bulannya. Kamu penasaran gak, Mar, sama tema yang bakal diadain selanjutnya di bulan depan itu? Penasaran sih, Liv. Nih, Mar, aku kasih tau nih ya, Mar. Kalau sekarang udah bisa daftar nih buat yang bulan depan, aku udah daftar sih dari sekarang. Aku juga mau ikut dong. Boleh deh, ntar aku kasih deh kalau misalnya aku dapet linknya ya. Oke, ditunggu. Siap. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai acaranya, jangan lupa ya bagi peserta untuk ngisi link absensi yang tadi, yang ada di kolom chat kalian itu. Link absen ini bakal mudahin kita nih buat ngetahuin kehadiran kalian, agar nantinya kalian dapat e-certificate dan SAT bagi binisian. Bener banget tuh, Mar. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai acaranya, ada baiknya kita buka dengan doa terlebih dahulu ya. Berdoa akan saya pimpin secara agama Islam, bagi yang beragama lain dimohon untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Sekali lagi aku mau ingetin ya, teman-teman, jangan lupa untuk on cam sama pakai virtual background yang tadi. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, aku mau jelasin ulang nih tentang kelas bisnis tadi yang udah dijelasin sama Maria. Untuk yang belum tahu atau yang tadi kelewatan nih, kelas bisnis ini apa? Jadi, kelas bisnis ini adalah sebuah kelas yang dibuat oleh Bipreneur yang bertujuan untuk mempersiapkan diri bagi mereka yang ingin memulai ataupun mengembangkan bisnis. Terus bisa juga menjadi sarana untuk semua orang belajar dasar-dasar bisnis, terus bisa juga untuk menambah ilmu, dan juga tempat berdiskusi nih teman-teman. Oh ya, selain itu bisa juga jadi tempat nambah relasi ini teman-teman. Nah, untuk mengetahui lanjut, kita langsung undang aja kali Mar, project manager kita. Ya, Liv, kita langsung panggil aja nggak sih? Biar kita tahu nih tentang detail-detail kelas bisnis ini. Sama manfaatnya ada apa aja sih? Oke deh, langsung aja nih kita sambut Enrico sebagai project manager kelas bisnis kali ini. Pada Enrico, kamu silakan. Halo, selamat siang semuanya. Terima kasih Alif dan Maria atas waktu yang diberikan. Halo, kenalin. Nama aku Enrico, selaku project manager dari kelas bisnis kali ini, teman-teman. Halo kok. Kok kamu sekarang ini kesibukannya apa nih? Kalau untuk sekarang sih aku lagi sibuk kerjaan kuliah, Liv. Apalagi kan aku cukup aktif tuh di kegiatan organisasi kayak organisasi Bipreneur ini. Jadi lagi banyak kerjaan deh yang lagi aku kerjain. Contohnya kayak kelas bisnis ini kali kok ya. Nah, benar tuh, Liv. Kok, kamu kan project manager dari kelas bisnis kali ini nih. Coba dong kok, mungkin kamu bisa kasih informasi ke kita tentang kelas bisnis ini. Boleh nggak? Boleh banget tuh, Liv. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih dulu nih ke Kak Aditya Rian selaku pembicara kita hari ini dan kepada para media partner yaitu ada Sunip Curhat, Kampus Media ID, Webinar ID, dan Info Olimpiade yang sudah mendukung berjalannya acara ini. Dan kepada para peserta yang jumlahnya 626 dan terus bertambah nih teman-teman. Pokoknya terima kasih sudah mau meluangkan waktu kalian untuk hadir pada acara kali ini. Pertama, aku mungkin mau jelasin ke kalian latar belakang kenapa sih kita dari Bipreneur membuat kelas bisnis ini, teman-teman. Jadi, kalau kalian perhatikan di zaman sekarang ini, di era digital, banyak sekali inovasi-inovasi bisnis yang berkembang. Apalagi di Indonesia tuh, teman-teman. Banyak sekali anak muda yang ada di Indonesia memulai mengembangkan bisnis sendiri. Tetapi kalau kita perhatikan lagi, banyak nih dari mereka teman-teman yang tidak memiliki dasar-dasar bisnis yang baik. Mau itu dari sikap yang mereka miliki maupun dari pengalaman yang mereka miliki teman-teman. Dan kami melihat bahwa jiwa kepemimpinan adalah salah satu dasar tersebut. Makanya tema acara kelas bisnis kita
yaitu leadership in business, teman-teman. Karena dengan sebuah jiwa kepemimpinan, sebuah bisnis itu bisa menjadi lebih teratur, teman-teman. Terarah, memiliki tujuan yang jelas, dan masih banyak lagi keuntungannya yang bakal berguna untuk individu itu sendiri maupun bisnis yang mereka gerakin, teman-teman. Melihat permasalahan tersebut, kami dari Bipreneur sebagai salah satu unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang entrepreneur mengadakan kelas bisnis ini, teman-teman. Mungkin di sini banyak yang belum tahu nih, teman-teman. Bipreneur itu apa sih? Atau pada masih bingung? Mungkin aku jelasin dikit ya ke kalian semua mengenai Bipreneur. Jadi, Bipreneur itu adalah sebuah komunitas bagi mahasiswa BINUS yang ingin menekuni bidang wirausaha berskala global. Jadi buat kalian, para BINUSian yang ingin mengembangkan sebuah bisnis, ingin belajar sebuah bisnis, Bipreneur adalah tempat yang cocok buat kalian, para BINUSian, untuk mewujudkan keinginan kalian tersebut. Di Bipreneur ini, kalian bisa belajar berbisnis sambil berorganisasi. Dan buat kalian yang nggak punya pengalaman berbisnis atau berorganisasi, itu nggak perlu khawatir, teman-teman. Karena di Bipreneur, kalian akan diajarin dari awal sampai akhir. Pokoknya banyak banget deh benefit yang bisa kalian dapetin. Dari relasi aja udah pasti itu nggak bakal kehitung, teman-teman. Pengalaman yang banyak, mau pengalaman bisnis atau organisasi. Dan juga yang pastinya itu kalian bakal dapat soft skill dan hard skill. Mungkin sekian dari aku untuk Bipreneur dan kelas bisnis. Berikutnya aku mau nampilin nih video singkat mengenai profil Bipreneur buat teman-teman yang masih penasaran nih. Tolong diperhatiin ya. Wah, keren banget sih teman-teman. Terima kasih banyak ya Enrico atas informasinya. Oh iya teman-teman, aku mau ngingetin sekali lagi nih, jangan lupa on cam sama pakai virtual background yang tadi udah kami kasih. Nah, setelah ngeliat video tadi nih, gimana pendapat kalian tentang Bipreneur? Videonya keren nggak sih? Boleh dong kasih pendapat kalian nih di chat box. Kalau menurut aku nih Mar ya, keren banget sih Mar, asli. Pastinya nih teman-teman kita juga pada tertarik nih sama Bipreneur. Karena nih ya, kita itu bisa dapetin banyak pengalaman, terus kita juga bisa dapat banyak pengetahuan juga nih, apalagi soal bisnis. Pastinya sih, Liv. Apalagi kan Bipreneur pas banget nih. Buat orang-orang yang pengen ngedalamin entrepreneurship, juga ngembangin soft skill sama hard skill mereka. Gak cuma itu aja sih, Liv. Bakal dapet relasi yang banyak dan berguna banget buat kita. Pokoknya nggak bakal nyesel deh kalau masuk Bipreneur. Oh iya, Mar, kamu kan di aktivis entrepreneur 1 nih ya kan ya. Boleh Bener dong Mar, banget. kasih tahu ke kita pengalaman kamu ini kayak gimana aja nih? Aku ya, sebagai aktivis di divisi entrepreneur 1, udah ngelakuin beberapa proker nih, Liv, yang buat nambah relasi aku. Kalau kamu gimana, Liv? Kalau aku ya, aku itu aktivis di entrepreneur 2. Terus
Aku juga sama nih, aku juga udah ngelakuin banyak proker, kayak Bistortion, terus juga Bazarian, terus juga ada company visit, sama kelas bisnis ini. Itu bisa nambah relasi aku, terus bisa nambah pengalaman aku juga, sama pengetahuan aku tentang bagaimana mengatur event. Pokoknya berguna banget deh buat aku. Teman-teman yang mau tanya-tanya tentang Bipreneur, boleh langsung aja nih hubungin si Enrico atau Jesselyn ya. Kalian bisa catat kontaknya. Atau kalian juga boleh nih screenshot layar kalian. Wah, yang ditunggu-tunggu nih, Liv. Apaan tuh, Mar? Itu loh narasumber kita, Kak Aditya Rian. Udah dateng nih, Liv. Oh, alah. Wih, pasti seru dan menarik nih, Mar. Mungkin kamu bisa nggak, Mar? Kasih kita bocoran dikit nih tentang pembicara kita siapa? Bisa. Pembicara kita kali ini pendiri sekaligus CEO dari Virus Media Investara loh, Liv. Beliau juga lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia jurusan marketing. Beliau memiliki sifat kreatif, tepat, dan antusias yang berspesialisasi di bidang marketing, digital marketing, marketing communication, kewirausahaan, bisnis sosial, pemberdayaan masyarakat, aktivisme pemuda, dan politik loh, Liv. Wih, selain itu, Mar, beliau juga pernah dapat award-award yang keren banget deh. Contohnya nih ya, seperti Fourth Best Solution di Hub Global Business Case yang diadakan di London. Terus, beliau juga pernah nih jadi finalis di Hub Prize yang diadain di Shanghai sama Boston. Dan masih banyak deh yang lainnya. Aku jadi gak sabar banget nih, Mar. Kalau gitu, tanpa nunggu lama-lama lagi nih, langsung saja kita sambut Kak Aditya Rian, selaku CEO dari Virus Media Investara. Halo. Selamat siang, Kak Aditya Rian. Hai, siang. Ini aku share screen Apa ya. kabar, Kak? Iya. Baik. Lagi sibuk apa, Kak, sekarang ini? Lagi sibuk kerja. Kak, kalau boleh tahu, ini pertama kalinya bukan Kak? Kakak jadi pembicara di acaranya Bipreneur. Bipreneur baru pertama. Terima kasih sudah diundang by the way. Suatu kebanggaan banget nih, Kak, buat kita. Kakak bisa jadi pembicara di Bipreneur Business Class kali ini. Iya Kak, kebanggaan banget nih buat kita. Oh iya Kak, mungkin boleh nih Kak, kasih tahu sedikit tentang Virus Media Investara ini apa nih Kak? Oh, oke. Salam kenal semua, terima kasih. Virus Media Investara itu digital agency, technology and digital agency. Kita simpelnya membantu perusahaan lain untuk bisa berpromosi dan memanfaatkan teknologi dengan lebih baik gitulah. Wah, keren banget Kak. Mungkin nanti bisa dilanjut ya Kak di sesi materi. Boleh. Wah, aku jadi penasaran banget nih Mar, sama materi yang bakal dibawain. Kau penasaran juga nggak Mar? Aku penasaran banget, Liv. Tapi sebelum itu kita briefing buat sesi Q&A dulu yuk. Karena sesi Q&A ini akan diadakan di dalam sesi materi. Oke, siap. Itu Q&A yang pertama. Sesi Q&A ini akan diadakan setelah pembicara menyampaikan submateri ini, teman-teman. Jadi, nanti itu akan ada 3 kali submateri, dan di setiap sesi submateri tersebut akan ada sesi Q&A nih. Berarti nanti akan ada 3 kali sesi Q&A. Dan di 2 sesi Q&A yang pertama, itu diadakan lewat Zoom. Dan sesi Q&A yang ketiga akan diadakan lewat Mentimeter nih, teman-teman. Yang kedua, diharapkan untuk on-cam yang untuk ingin bertanya ya, teman-teman. Yang ketiga, bagi peserta yang ingin bertanya, boleh nih langsung raise hand dan mengunmute mic-nya setelah diperbolehkan oleh MC. Atau juga boleh bertanya lewat kolom chat. Yang keempat, setiap sesi Q&A hanya tersedia untuk 3 pertanyaan ya, yang akan dijawab oleh narasumber. Dan yang terakhir, pertanyaan yang dilontarkan harus dengan sopan, tidak boleh mengandung unsur sara, kekerasan, dan hal-hal tidak senonoh lainnya. Sekian dari peraturan sesi Q&A yang ada ya teman-teman. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung sambut Kak Aditya Rian untuk membawakan sesi materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan, Kak. Thank you. MC-nya sangat antusias ya. Saya coba share screen. Oke, semoga sudah cukup jelas.
Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Birpiner yang sudah mengundang. It really an honor to me untuk bisa hadir di hadapan teman-teman. Kayaknya pembicaranya, pesertanya cukup banyak ya, ada 600-an. Semoga siang ini niat belajar teman-teman atau lebih tepatnya mungkin sharing hari ini mungkin bisa jadi awalan gitu, bisa jadi motivasi atau bisa jadi kickstart. Gimana caranya mulai bisnis. But then kalau lihat topiknya itu kan leadership in business ya. Pasti teman-teman ngerasa ada yang salah gitu. Kayak leadership in business emang dipakai gitu ya. Kayak emang maksudnya jadi kalau lihat tulisan di samping tuh, saya cuma mau jualan gitu, saya cuma mau cari uang, saya nggak mau jadi presiden gitu. Kenapa saya harus belajar leadership gitu? I don't want to be a president gitu. Kenapa leadership ini jadi necessary di dalam bisnis? So kita akan coba bahas. Modelnya mungkin diskusi aja. Jadi kalau nanti teman-teman mau nyaut mau apa di tengah, silakan juga, santai aja. Kenalin dulu saya. Kenalin dulu, nama saya Ara. Mungkin teman-teman tadi kan manggilnya Aditya Rian ya, cuman karena terlalu banyak Adit dan terlalu banyak Rian di Indonesia, so I rebrand myself jadi Ara. Ara lebih mudah diingat dan Ara yang cowok mungkin jarang ya. Oke, kenalin saya Ara. Saya kebetulan mendirikan usaha ini, Virus Media ini sejak 2015, sejak saya lulus kuliah. Terus kemudian saya juga ikut mendirikan dan tergabung dalam Pemimpin ID yang sekarang lagi kerjasama untuk bikin event ini gitu ya. Kebetulan saya jadi Chief Innovation Officer. Posisi saya di sana membantu teman-teman di Pemimpin ID untuk bisa innovate lebih baik dan bisa membuat produk-produk inovatif. So teman-teman kalau pengen ngobrol gitu ya, pengen ada personal touch, silakan bisa ke Instagram atau ke email. Kalau nanti perlu WhatsApp bisa ditanya aja langsung ke DM. Atau ke email juga boleh. Yes, ini pertanyaan mendasar yang mungkin ditanyakan sama semua orang gitu ya. Di saat semua orang, terutama di BINUS gitu ya, itu saya sempat dengar 1-2 gosip bahwa BINUS nih tempatnya programmer yang jago nih gitu, atau tempatnya orang bisnis yang jago nih gitu. Tapi kemudian pertanyaan mendasarnya adalah kenapa sih pengen bikin bisnis? Apa yang bikin kamu pengen bikin bisnis kamu sendiri? Gitu. Masing-masing bisa coba di chatting di kolom komentarnya, di chat boxnya. Kira-kira teman-teman tuh pengen bikin bisnis tuh kenapa sih? Apa motivasinya? Uang, cool. Capek ngelamar kerja, oke. Cuan, membuka lapangan kerja, cita-cita, nggak mau diatur, gak suka diatur. Oke, go ahead. Saya bikin lapangan kerja, uang. Nih teman-teman. Free finance, financial freedom ya, tidak mau jadi budak. Right, okay. The next Hotman, good. FYI, Hotman sempat sempat kerja dulu dia kalau nggak salah. Baru kemudian dia bikin kantor hukumnya sendiri. Okay, so that would be a lot of reasons gitu ya. Tapi ada survei yang kemudian menunjukkan kenapa most of us itu pengen bikin bisnis. Nah, 29% bilang bahwa saya ingin jadi bos untuk diri saya sendiri. Jadi 29%. 17% itu kecewa dengan perusahaan. Mungkin gajinya kecil, mungkin overwork, mungkin ngerasa kurang nyaman dengan lingkungannya dan sebagainya. 16% bilang mau follow passion. 12% tiba-tiba ada peluang datang. Dan sebagainya itu ada inspirasi, ada nggak siap untuk pensiun, ini mungkin untuk yang lebih tua. Atau di layoff, atau dipecat, dan setelah dipecat dia bikin bisnis. So, ini merepresentasikan mayoritas, tapi mungkin tidak semua dan masing-masing teman-teman punya missionnya sendiri. Punya kenapa sih, apa motivasi untuk bikin bisnis gitu ya. Satu hal yang bisa saya jelaskan kalau bikin bisnis itu kita lebih mudah mencapai apa yang disebut dengan ikigai. Jadi
Kalau teman-teman ini ada empat variabel gitu ya. Apa yang teman-teman suka itu di atas, apa yang teman-teman bisa itu sebelah kiri, apa yang teman-teman dibayar untuk melakukannya itu yang paling bawah, dan apa yang dunia ini inginkan. Biasanya kalau kita bekerja atau kita memiliki pekerjaan yang reguler, biasanya itu ada di profession di mana kita dibayar dan kita bagus melakukan itu di profession, atau di vocation di mana dunia butuh itu dan kita dibayar untuk itu. Ya udah di situ. Tapi jarang sekali pekerjaan yang bisa menyediakan kita seluruh aspek dari ikigai ini. Ini yang kenapa makanya menjadi pengusaha menjadi satu opsi ya, saya nggak bilang terbaik, tapi salah satu opsi yang memudahkan kita, yang membantu kita untuk mencapai kita bisa, kita dibayar, kita suka, dan bisa bermanfaat untuk dunia. Nah, gitu. Jadi hopefully ya, ini bisa jadi model yang teman-teman bisa mengevaluasi nih. Kalau misalnya saya bikin bisnis, apakah ikigai ini akan tercapai? Dan ini ideal sekali. Ini ideal sekali. Jangan berharap ini akan dimulai dari awal, tapi ikigai ini bisa menjadi masa apa ya? Kebayang, let's say 20 tahun lagi saya akan mencapai ikigai dengan bisnis tertentu gitu. Ya. But then, kalau misalnya teman-teman, yes, definitely. Banyak yang tadi sebutkan, cuan, uang, dan sebagainya. Menjadi pengusaha bisa menjadi salah satu cara untuk juga mendapatkan lebih banyak uang daripada bekerja di tempat lain. Belum tentu lebih kaya ya. Bisa jadi banyak juga teman-teman yang bekerja secara konsisten dan baik dan naik jabatan dan leading the company. Itu ya uangnya banyak juga gitu. Tapi menjadi pengusaha adalah salah satu cara juga untuk bisa mendapatkan lebih banyak uang. Gitu. Nah, masalahnya adalah menjadi pengusaha itu tidak mudah. Menjadi pengusaha itu susahnya setengah mati, difficult as hell. Kenapa saya bisa bilang gitu? Nah, kita sekarang fakta real ya. Faktanya adalah 50% small business itu di tahun pertama itu gagal. Jadi kalau kalian ada 10 orang gitu ya di dalam satu kelas, bikin bisnis bareng, 1 tahun pertama, 5-nya pasti gagal. Kalau ada 10 orang, ini bahkan nggak 10 orang ini ya, kalau ada 10 orang, bahkan 1 aja belum tentu berhasil dalam 5 tahun. Jadi kebayang ya, rate gagalnya itu tinggi sekali. Dan yang kedua, teman-teman yang baru memulai bisnis kan tentu saja small business ya. Unless teman-teman memulai bisnis dari family business, that's another case. Tapi kalau yang mulai dari awal, 42% bisnis itu gagal karena teman-teman gagal mendapatkan market demand. Kita bikin barang, kita bikin produk, tapi nggak ada yang beli gitu. Tapi yang butuh nggak ada gitu. Berapa banyak teman-teman mendapatkan bisnis-bisnis kayak sandwich rasa peanut butter jelly misalnya. Tapi turns out yang mau beli nggak ada gitu. Terus burger tapi sushi gitu, burgushi gitu. Yang orang pikir aneh gitu, tapi bisa jadi ada marketnya, tapi most of the time nggak ada marketnya. Nah ini yang terjadi, realitanya seperti ini. Dan kegagalan teman-teman 1 tahun pertama itu 50%, 5 tahun pertama itu 95%. So it's a big risk to take. It's a very big risk to take. Nah, top reason why business fail itu ada macam-macam tuh. Teman-teman bisa baca. Ada lack of planning, ada no differentiation, ada lack of focus, ada inventory, poor location, wrong partner. Hati-hati nanti milih partner bisnis. Lack of profit, nggak ada untungnya. Inability to learn, nggak bisa belajar dari kesalahan. Poor management. Tapi yang akan kita bahas hari ini dan yang mungkin akan menjadi banyak topik pembahasan adalah leadership failure. Bahwa terjadi kegagalan saat memimpin dan membuat keputusan-keputusan yang tepat. Ini yang
kita highlight hari ini. Dan seberapa besar? Besar sekali. Saya mengutip satu artikel di Forbes, Mike Might bilang gini, bahwa business don't fail, tapi leaders do. Yang bikin gagal bukan bisnisnya. Kalau kamu bikin warkop Indomie, yang bikin gagal bukan warkopnya, tapi bagaimana kamu mengelola warkop itu. Dan kalau dikira bahwa bisnis itu fail karena pandemic, enggak juga. Even before pandemic, itu leadership value di organisasi-organisasi besar, bahkan di besar ya, bahkan dengan segala screeningnya, dengan segala resource, dengan gaji yang mereka bisa bayarkan, leadership failure-nya bisa di atas 50%. So remaining half of those, 50% CEO yang di-hire itu dipecat karena mereka gagal dalam menjalankan bisnis. See, so you can see how leadership is very important, and kegagalan dalam leadership itu akan membuat bisnisnya menjadi sangat berbahaya untuk dijalankan. Serem? Serem. Serem banget. Jadi nggak semudah itu, nggak semenyenangkan itu bikin bisnis. Lebih jauh lagi, nggak semudah itu menjadi pemimpin atau membuat bisnismu sendiri. It's scary, it's a dark way in front of you. Kamu nggak bisa lihat ada apa. Bayangin orang yang investasi di tahun 2019 Desember mau ekspansi tahun 2020. Udah beli gudang, udah sewa, udah hire karyawan ratusan, tiba-tiba pandemi. Bayangin seberapa beruginya coba. Bayangin orang-orang yang udah buka restoran 18 cabang seluruh Indonesia, and then tiba-tiba pandemi misalnya. Tutup semua hari ini. So that's the kind of major force major yang akan teman-teman hadapi, dan gak cuman itu. A lot of things, complication dan sebagainya, dan leadership adalah salah satu key yang teman-teman bisa antisipasi gitu. Tapi udah dikasih tahu nih risikonya. Teman-teman bakal punya risiko gagal 95% dalam 5 tahun. Tapi teman-teman masih mau ngotot, saya mau tetap punya cuan lebih banyak, saya mau tetap nggak mau diatur, saya mau tetap punya usaha saya sendiri. Oke, fine. Kalau teman-teman ngerasa ini adalah jalan ninjamu, fine. Mari kita diskusi gimana caranya teman-teman bisa meminimalisasi leadership failures yang akan terjadi. Note bahwa tidak ada zero ya. The failure will always happen. Pasti akan ada kegagalan, pasti akan jatuh, pasti teman-teman akan menghadapi masalah. But then how we can minimize it, ini akan jadi bahasan kita hari ini. Dan pembahasan ini tidak bisa selesai dalam 1 hari, apalagi 1 jam. Ini adalah pembahasan panjang, di mana teman-teman harus melit dari diri sendiri, tim yang lebih besar, organisasi, bahkan company. Bahkan kalau mau di scale up lebih jauh, mungkin nanti another company kita bisa lead. Bahkan dalam leading competitor, leading dan sebagainya, itu bisa lebih besar lagi. But then, karena teman-teman baru mulai dan teman-teman baru mungkin ada yang di stage macam-macam ya, tapi mungkin ada baiknya kita start dari diri kita sendiri dulu hari ini. Dan mungkin ini nggak selesai. Mungkin nanti teman-teman bisa googling sendiri, bisa cari resource sendiri, dan baca lebih jauh ya. Di Pemimpin ID kita bikin satu leadership model. Namanya leadership model berdaya memberdayakan. Supaya bisa memberdayakan, supaya bisa bikin bisnis yang bermanfaat untuk banyak orang, supaya bisa menjadi pemimpin yang bisa bermanfaat untuk lebih banyak society gitu, kita kenal dengan berdaya, yaitu kita tuh bisa dulu gitu. Jangan ngomong orang lain kalau kitanya sendiri belum beres. Nah, di sini mungkin yang teman-teman bisa ingat gitu ya, kamu hanya bisa memimpin orang lain. You can only lead other people if, and it's a big if ya, if you can lead yourself. Kalau teman-teman expect pegawainya bangun dan sampai di kantor jam 9 pagi, teman-teman nggak bisa datang jam 10, nggak bisa bangun jam 12.
Teman-teman harus datang jam 8, so then you can expect others to follow the rules. So again, you can only lead other people if you can lead yourself. Apa sih leading yourself nih, apa sih gitu? Maksudnya apa sih? Nah, bayangkan sebuah gunung es. Gunung es ini terdiri dari yang kelihatan sama yang nggak kelihatan. Yang kelihatan sama kita itu hanya yang di permukaan, which is apa? Behavior. Which is apa? Result. Behavior contohnya gini. Ada atau let's say saya taruh ke diri sendiri aja kali ya. Ini salah satu kebiasaan behavior yang saya ngerasa saya bisa share. It's a bad thing, tapi mungkin bisa jadi pelajaran. Saya punya behavior tuh gini. Saya punya behavior, saya sering beli makanan berlebih. Gitu. Kayak every time saya buka GoFood, GrabFood gitu ya, Shopee Food. Saya tuh nggak bisa tuh kayak beli makanan satu porsi sama minum udah gitu. Bawaannya gatel pengen kayak, kayaknya gue bisa nih makan 2 nih. Tuh, kayaknya gue bisa nih makan ayam satu whole chicken gitu, roasted chicken instead of cuman pahanya doang gitu. Gitu ya. Jadi behaviornya kelihatan di luar gitu. Tapi kan kita nggak tahu kenapa. Turun ke bawah, maka teman-teman harus memahami dulu apa sih yang terjadi di pemikiran dan perasaan teman-teman. Thinkingnya apa? Oh, thinkingnya kayaknya saya bisa deh makan lebih banyak gitu. What we feel apa? Feelingnya kayaknya saya akan lebih puas deh kalau saya makan lebih banyak gitu ya. Deep down turun lagi ke values. Valuesnya apa ya? Valuesnya ini harus nginget nih ke masa lalu nih, ke memori masa lalu nih. Bahwa sebenarnya saya percayanya apa nih? Values and belief nih kayak harusnya manusia atau harusnya saya tidak bisa, seharusnya saya bisa makan apapun yang saya inginkan. Beliefnya saya percaya orang harus bisa makan apapun yang dia inginkan tanpa ada batasan. Gitu. Kalau di track ke belakang, saya nge-track apa sih yang membuat belief and values ini. Oh ternyata waktu zaman saya SD SMP, saya punya uang jajan terbatas. Dan saya sangat apa ya istilahnya ya, sebel gitu lihat teman-teman yang uang jajannya itu hampir terlihat tidak terbatas gitu. Mereka habis makan nasi, uduk, terus beli es teh manis, beli es krim, beli apa gitu. Saya cuma bisa nasi uduk aja gitu. So that experience, that memories yang kemudian membentuk belief saya bahwa kayaknya saya besok lagi di masa depan nggak boleh deh ada batasan di makanan. Masuk ke values, masuk ke thinking, masuk ke emotion, akhirnya balik lagi ke behavior. Gitu. So bayangin seberapa memori dan seberapa apa yang kita yakini, apa yang kita percaya, itu bisa menghasilkan behavior. Bisa menghasilkan result. Resultnya apa? Resultnya akhirnya saya jadi sering buang makanan. Akhirnya saya cuma makan satu porsi, sisanya apa? Ya untung di sini ada OB gitu ya, jadi bisa mau sharing nggak gitu. Coba kalau saya tinggal sendiri, saya pasti akan buang-buang makanan tiap hari. Gitu. Jadi ini bagaimana mengenal dirimu menjadi sangat penting. Bayangin kalau misalnya teman-teman punya values dan belief yang kemudian driving behavior teman-teman marah-marah sama partner bisnis. Atau ngomongnya tajam sama karyawan. Atau bahkan ke customer itu nadanya nggak enak. Resultnya apa? Nggak ada yang mau beli bisnisnya. Produk kita nggak ada yang mau beli gitu. Jadi pahami dulu diri sendiri, pahami dulu behavior teman-teman, track back ke values, ke belief-nya, di situ baru kelihatan bagaimana apa yang harus diperbaiki dan apa yang harus ditingkatkan. Kita masuk ke 3 hal. Self-leadership itu ada 3 hal. Self-awareness, self-concept, self-regulation. Saya masuk ke self-awareness ya. Self-awareness itu artinya kamu tahu nggak sih tentang dirimu sendiri? Gitu.
kamu tuh siapa? Kamu udah ngerti belum sih kamu tuh berpikirnya seperti apa? Apa yang kamu rasakan? How you behave? Itu sekarang sudah paham belum? Ada banyak tes-tes psikologi yang bisa dipakai gitu ya. Teman-teman bisa cari nanti di sini, saya ketik aja deh. Nanti bisa cari di Google gitu ya. Oh, waktunya tinggal 1 menit lagi. Oke. Saya bisa cari di sorry. Everyone in meeting. crystalknows.com. Teman-teman bisa pakai tools itu untuk mengambil tes psikologi untuk mengenal diri sendiri. Kalian tuh kayak apa, orangnya seperti apa, dan sebagainya. Saya agak cepet ya. Nah ini kalau di Gunung Es nih kelihatan nih, dia tuh yang paling atas nih di sini. Ini tuh self-awareness. Turun ke bawah, yaitu self-concept. Kamu tuh siapa gitu. Kamu berpikir, kamu itu siapa? Apa yang kamu percaya? Apa value yang kamu pegang? Apa tujuan hidup kamu? Ini menjadi self-concept yang masing-masing dibentuknya nggak cuma 1 hari 2 hari, through your life experiences. Saya tadi dapatnya, karena saya waktu SD nggak punya duit jajan, hari ini saya jajan berlebih misal gitu. Teman-teman punya value, punya belief, punya purpose yang mungkin beda-beda dan mungkin terbentuk karena experience life teman-teman. Dan itu berubah over time, bisa jadi berubah. Dan bisa jadi berbeda apa yang teman-teman pikir dengan apa realitanya. Dan bisa multidimensional, artinya nggak cuma dimensi kerjaan doang, tapi juga hidup, tapi juga keluarga dan sebagainya. Ini ya di bawah ya, ini ada values dan belief. Dan self-regulation. Oke, teman-teman udah paham diri sendiri, udah punya self-concept gitu ya. Tapi gimana ngaturnya? Gimana ngatur diri sendiri supaya kalau nanti ada sesuatu yang di luar terjadi, how you react toward that gitu. Oh misalnya ada driver telat datang ngasih makanan gitu. Misalnya ada karyawan tiba-tiba salah ngisi keuangan gitu. How you react toward that, how you behave, how you react, itu akan ngaruh sama gimana caranya kamu menjalankan bisnis gitu. Nah ini yang perlu dicari dan dipahami. Gimana caranya reaksi dan behavior teman-teman bisa justru mendorong perubahan positif di bisnis teman-teman, bukan justru jadi negatif. Gitu. So it's self leadership leads to good businessman, leads to a good business. So kalau teman-teman mau bisnisnya bagus, nggak usah mimpi jauh-jauh, nggak usah mikir tinggi-tinggi, start dari diri sendiri. Kita udah jadi leader yang baik belum ya? Pantaskah kita memimpin orang lain? Perbaiki diri sendiri, baru kemudian kita bisa ngelit orang lain. So, saya masih punya bonus, tapi kalau misalnya waktunya nggak cukup, oke. Boleh. Nanti saya jelasin di belakang. Silakan ke moderatornya. Thank you. Terima kasih, Kak. Teman-teman yang mau bertanya boleh ya, langsung chat aja di chat box. Resen juga boleh nih, Mar. Kalau yang mau nanya langsung. Boleh. Kapan lagi kan, langsung nanya ke Kak Aditya ini. Mar. Oh, ini udah mau nanya. Oke, pertanyaan dulu deh. Baca deh, boleh Mar. Bacain. Ada nih. Oke. Kak, ada pertanyaan nih, Kak. Dari Aziz Kurnia Ramadan. Maaf, Kak. Mau tanya, saya baru mulai bisnis restoran dengan partner yang kurang mempunyai leadership. Tetapi di bagian pekerjaan yang dia lakukan, menjadikannya kurang teratur pergerakan di bagian tersebut. Jadi saya ikut leading bagian tersebut yang saya kurang pahami. Gimana ya Kak cara mengatasinya? Oke. Ya inilah. So itu balik lagi tadi one of the factor yang bikin bisnis gagal adalah salah milih partner. Kalau teman-teman milih partner yang tidak bisa leading herself, himself, tentu saja akhirnya kita yang jadi harus ikut gitu. Solusinya gimana? Ya be professional.
Artinya kamu harus duduk bareng, kamu harus ngomong terang-terangan. It's a business anyway, no personal feeling. Duduk, ngomong, bilang bahwa kamu kerjanya jelek. Kamu kerjanya jelek di sini, di sini, di sini. Bisa improve nggak? Bisa nggak? Saya kasih waktu seminggu ya. Saya akan bantuin dalam waktu seminggu, saya akan coba sokong dulu nih seminggu. Seminggu kemudian kamu harus lebih baik. Kalau nggak seminggu, konsekuensinya apa? Kamu maunya gimana? Nah, diskusinya di situ. Partner yang gagal, salah satunya adalah karena temen dan nggak enakan ngomongnya. Akhirnya jadinya bandwagon gitu. Akhirnya jadinya, bandwagon? Dead weight jadinya. Kayak beban aja gitu. Kan kita dengar ada beban keluarga gitu ya. Mungkin ini beban bisnis gitu ya. Jadi akhirnya jadinya nggak kepake gitu. Akhirnya dia jadi expertise yang harusnya kita expect, akhirnya dia jadi nggak nyampe. Nah, ekspektasi ini harus dikomunikasikan. Ngobrol, bilang, dan be blatant on it. Lu jelek, kamu kurang, gue expect yang lebih baik dari lu. Kasih waktu, kasih time frame, kasih evaluasi. Kalau masih kurang, apa solusinya? Be a businessman, be a businesswoman means teman-teman bisa berkomunikasi dengan baik dan bisa ngelit even partner yang setara gitu. Semoga bisa sukses restorannya. Lagi susah nih PPKM. Oke Kak, Terima lanjut kasih, ke pertanyaan. Kak. Nah, ini ada pertanyaan dari Aldri Hartono. Kak, saya memiliki kesulitan dalam memanage waktu. Cara mengatasinya gimana ya Kak? Cara memanage waktu, jadi kan waktu setiap orang kan sama ya, 24 jam ya. Jadi mungkin yang harus kamu lakukan adalah pakai metode kita nyebutnya, kalau saya sendiri nyebutnya audit gitu ya. Kamu audit diri kamu sendiri, kamu audit hidup kamu deh. Coba cek 24 jam ini dikepakainya buat apa sih gitu, kayak jangan-jangan 8 jam nih Netflix nih. Tolonglah dikurangin gitu ya. Dikurangin lah gitu, kayak nonton Nabi itu dikecilin lah 8, biasanya 4 nonton Nevertheless-nya misalnya biasanya 4 episode. Nah, turunin lah jadi 1 episode 1 kali gitu. Apalagi, saya terlalu lama kalau apa. Nanti kelihatan nih bahwa sebenarnya waktu kita tuh banyak. Cuman kita lebih seneng ngabisin itu di hal-hal yang mungkin harusnya bisa dipakai untuk hal lain yang lebih produktif gitu. Audit, solusinya audit. Kesulitan memanage waktu, audit, habis itu perbaiki gitu. Banyak sekali ya pertanyaannya. Kak, ada pertanyaan lagi nih, Kak. Dari Jonathan Japes. Kak, apa yang membedakan antara good leadership sama bad leadership dalam suatu bisnis? Apa yang membedakan antara good leaders sama bad leaders? Iya. Oke, ini saya mau tanya sama Alif dulu. Alif, kira-kira pemimpin yang baik sama yang tidak baik bedanya apa kalau dalam bisnis? Biasanya sih kalau menurut saya Kak, sama cara bagaimana mengatur gitu. Kalau yang bagus kayak apa? Yang bagus ya, yang tegas, terus bisa mengatur, terus planningnya bagus, dan juga beneran dijalanin planningnya. Yes. Actually kita punya pandangan yang sama sih terkait dengan bagaimana leaders dalam bisnis harusnya bersikap gitu ya. Dan rasanya sih general gitu. Ya, good leaders adalah leaders yang baik, yang mencapai tujuannya, yang orang-orang di dalamnya itu merasa nyaman untuk dipimpin sama dia. Nah, bedanya bad leaders itu udah nggak nyampe tujuan, orang-orangnya pada ribut di dalam sendiri, dan akhirnya jadi chaos sendiri, jadi hancur sendiri gitu. Nah, kadang mungkin gameplaynya agak beda ya. Tadi kan bad sama good ya, maksudnya hitam sama putih. In real life, teman-teman nggak berhadapan dengan itu. Teman-teman berhadapan dengan orang yang target salesnya sampai gitu. Salesnya berapa? 100 juta sebulan. Sampai, tapi toksik banget gitu.
Ada. Jadi kita nggak nyaman, tapi ya duitnya ada gitu, bisa. Atau kebalik, orangnya baik banget, nyaman banget, tapi jalannya pelan. Nah, ini tergantung dari case study masing-masing. Whether it's good, whether it's bad, it is very contextual to what kind of business you are into, mana yang harus saya bagaimana teman-teman bisa mendefinisikan bisnis, apa core value-nya dan sebagainya. Itu bisa discussion di another posisi. Jadi bad or good itu clear banget. Tapi leaders yang abu-abu, yang mungkin bagus, mungkin jelek, ada bagusnya, ada jeleknya, ini yang realitanya akan nanti ada. Gitu. Wah, oke Kak. Terima kasih banyak atas jawabannya ya Kak. Yes. Mungkin boleh Kak dilanjut untuk sesi materi yang kedua Kak. Oke. Sorry ya, ini pertanyaannya banyak banget. Nanti bisa, kalau ngerasa emang masih penasaran, bisa either DM atau nanti dikumpulin aja, nanti saya jawabin. Nanti ada sesi Q&A yang kedua kok Kak. Boleh? Oke. Iya, Kak. Oke. So, ini bonus aja. Bahwa kalau tadi kan teori ya, saya mungkin balik lagi ke tadi, bahwa untuk teman-teman bisa memimpin diri sendiri, teman-teman harus punya 3 hal ini. Self-awareness, teman-teman aware teman-teman itu gimana gitu, siapa gitu ya. Do you even know yourself? Kedua adalah self-concept. Teman-teman berpikir teman-teman tuh siapa sih gitu. Saya itu siapa? Apa yang saya percaya? Apa yang saya punya nilai apa? Dan saya punya tujuan apa di masa depan. Sama yang terakhir, self-regulation. Bagaimana teman-teman mengontrol diri teman-teman, reaksi teman-teman, behavior teman-teman terhadap sesuatu yang terjadi di luar kontrol kalian. 3 hal ini wajib, kudu, mesti, penting dibutuhkan dan dimiliki oleh kalian semua. Gitu. Nah, kedua, sebagai seorang praktisi, sebagai seorang yang menjalankan bisnis setiap hari, saya mungkin bisa share 3 prinsip ya yang saya rasa bisa jadi pijakan gitu, atau setidaknya prinsip-prinsip dasar supaya jalanin bisnisnya tuh nggak salah mindsetnya. Pertama, bisnis itu is a game of creating and delivering value. Jadi nggak ada ceritanya teman-teman bisnis itu tidur doang dapat duit, nggak ada. Jadi kalau ditanya mana yang lebih enak, jadi bos, bikin bisnis sendiri, atau jadi pegawai, saya pribadi bilang lebih enak jadi pegawai. Nggak capek gitu. Pegawai tanggung jawabnya 7 jam, 8 jam, segitu ya. Tanggung jawab saya terhadap perusahaan 24 jam, 7 hari, 365 hari, 52 minggu. Every time, every second, this is my responsibility. Dan my responsibility untuk tidak hanya menjaga bisnis ini jalan, tapi juga creating and delivering value yang lebih besar daripada yang konsumen perceive. Konsumen mintanya nasi telur. Saya ngasih nasi telur pakai bawang goreng. That's something that have value. Value adalah benefit versus sacrifices. Benefit yang customer terima itu harus lebih besar dan jauh lebih besar daripada sacrifices yang mereka keluarkan. Uang, usaha, mencet GoFood, anything yang sacrifice yang mereka keluarkan itu harus ketutup sama benefit yang mereka dapat. Kalau enggak, bisa jadi value-nya negatif loh. Bisa jadi value yang, teman-teman pernah ngerasa gak sih kayak beli sesuatu, ngantri 2 jam, begitu diminum, apa sih ini overhype gitu. Pasti dong, kayak croffle gitu ya. Overhype croffle everywhere gitu. Some people say, social affair enak, yang satu yang lain tempat lain gitu. Begitu nyoba, apa sih 200.000 gue cuma dapat begini doang. Nah artinya sacrifices 200.000 dan segala hype penantian yang kita rasakan, begitu di compare sama benefitnya, nggak sebanding, nggak
sama, bahkan di bawah. Artinya kita nggak dapat value apa-apa. Akhirnya kita ngerasa rugi, kita nggak beli lagi. Bayangin perspektif bisnisnya. Orang udah nyoba, nggak beli lagi, tiba-tiba restoran atau bisnis kita kosong. Kosong, nggak ada pelanggan, kita nggak tahu kenapa. Gitu. Oh ternyata orang udah ngerasa rugi dari lama. Gitu. It happen many times. Prinsipnya gini ya, value, kita harus delivering value. Dan pro tip, it's not about you. Jangan kira value-nya itu tentang kamu. Ini jelek banget biasanya. Oh saya suka casing warna pink gitu. Saya mau bikin deh casing warna pink saya jual. No. It doesn't matter. I don't care about what you like gitu. Kayak kamu mau suka warna casing warna pink, casing warna abu-abu, ada kupu-kupunya, ada gajahnya. Itu personal preference-mu. Itu value buat kamu personal. Tapi yang kita perlu deliver adalah value buat konsumen. Buat customer. So ask them. Menurut kamu casing handphone yang bagus kayak apa? Bukan karena saya suka kamu harus suka. That's totally wrong. Itu satu. Ya, jadi fundamentalsnya is all about value. Dan value-nya bukan buat kamu, tapi buat orang lain yang akan beli, yang akan trading value ke kamu. Kedua, tadi ada yang bilang supaya nggak jadi kacung. Hard truth, entrepreneurs adalah kacung. Hard truth, apalagi untuk yang baru mulai. Kalau teman-teman mikirnya siapa? Sandiaga Uno, Erick Thohir, yang bisnisnya udah T gitu ya, belakangnya revenue-nya. Ya mereka bos gitu. Tapi even di level itu mereka adalah kacung. Mereka adalah servant, pelayan bagi customer-nya mereka. Bagi shareholders-nya mereka. So when you are signing up for the entrepreneurship, you are not the boss. You are the servant. Dan this servant, kalian dan pegawai kalian dan teman-teman partner kalian are the servant for the customer. Itu satu. Kedua, kalian ke pegawai bukan bos. Kalian adalah servant untuk employee kalian. Supaya apa? Supaya mereka bisa bekerja dengan baik. Tugas kita apa? Melayani karyawan kita, memenuhi kebutuhan mereka supaya mereka bisa bekerja dengan baik, bekerja untuk kita, bisnis kita jadi bagus. That's the mindset that you have to have. Again ya, begitu kita masukin karyawan, kita bukan bos, kita bantuin dia. Kita akan berusaha sekuat tenaga gimana caranya karyawan kita bisa bekerja dengan lebih baik, dengan happy, pulang bisa bermanfaat buat keluarganya. Bukan buat kita, tapi kita kerja buat mereka. Nah, itu ada buku di sebelah kanan bawah. Silakan dibaca, ini buku bagus, rekomendasi gue. Untuk teman-teman bisa memahami mindset bahwa leaders is a servant. Leaders is orang yang makan paling terakhir, bukan yang paling awal. Terakhir, fundamentals nomor 3 adalah pay it forward. Jadi kalau kita expect bahwa, oh ya saya mau bisnis 3 bulan, saya mau untung 100 juta. Ada, tapi most of the time, kita harus lebih banyak invest dulu. Dan investasi yang paling baik itu ada di 2 hal. Investasi di customer satisfaction, kepuasan konsumen, dan trust dari konsumen. Kalau 2 ini teman-teman invest over time, it will lead your business to the bigger things you will never expect gitu. Jadi model bisnis tuh seperti investasi juga gitu. Kayak kalau kamu mau dapat deposito 6% di bank, maka kamu harus masukin uang dulu kan. Sama, kalau kamu mau dapat bisnis yang lebih besar, customer satisfaction, trust, kamu harus pay it forward. Kamu harus layani sebaik mungkin dulu. Kamu harus bikin mereka trust dulu. Baru mereka akan berbuah. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Tapi mereka akan berbuah one day that you will never expect. So it happened many times to me. It happens many times to me. Di banyak circumstances. Saran gue kayak teman-teman bisa nyoba, bisa start pay it forward, start be nice, start be kind to everyone,
start bikin teman-temanmu ngerasa satisfied, start bikin trust dari customermu, dan lihat, buktikan 1, 2, 3 tahun ke depan, customer satisfied ini akan menjadi orang-orang terdepan yang akan bantuin kita jalanin bisnis. Gitu. So maybe it's not a bad idea for being a president at all, right? So maybe kita semua punya material untuk jadi pemimpin yang baik di masa depan. So that's all about my presentation. Silakan bisa dilanjutkan Q&A-nya. Oke, wah Kak, jadi yang aku tangkap nih, jadi kalau misalnya kita mau menghasilkan uang lebih banyak, kita harus memasukkan dulu uangnya kan, jadi kita harus invest dulu gitu kan ya Kak ya? Oke. Ya. Dan bukan soal uang ya, tadi kita nggak ngomongin soal uang, tadi ngomongin soal trust, kita ngomongin soal satisfaction, jadi investasinya dalam bentuk kepercayaan konsumen dan kepuasan konsumen. Oh ya, oke, ngerti Kak. Nah teman-teman, ada yang mau nanya nggak nih teman-teman tentang materi yang tadi bosan beribawa sama Kak Aditya ini nih? Oke, aku baca pertanyaan yang pertama ya Kak. Ada pertanyaan dari Deston. Izin bertanya Kak, 2 pertanyaan. Bagaimana cara kita meningkatkan kepemimpinan supaya optimal di era pandemi ini dengan keadaan bersosialisasi yang sangat minim Kak? Lalu, apakah ada indikator yang bisa digunakan untuk mengukur leadership secara objektif sehingga dapat dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepemimpinan seorang atau diri sendiri? Pertanyaan bagus banget. Pertama, terkait dengan pandemik ya, hopefully tadi yang nanya umurnya berapa ya, tau nggak? Atau seangkatan kalian nggak? Iya Kak, seangkatan kami. Oke, good. Nah, karena yang nanya, dan mungkin teman-teman semua, itu adalah generasi yang lebih muda gitu ya, baru masuk kuliah kan. Nah, generasi alpha, teman-teman disebutnya itu generasi alpha sekarang. Itu adalah generasi yang lahir, brojol dari perut ibu, itu sudah pegang handphone gitu. Udah nonton Baby Shark. Jadi, justru leadership in digital era, itu teman-teman yang lebih tahu daripada saya. Daripada kita semua. Gitu. Teman-teman yang jauh akan lebih jago gitu. Nah, saran saya cuma satu, gimana caranya? Ada tips nggak gitu? Start to be human. Start to, gini, kadang susahnya kalau teks atau virtual communication itu kan emosinya nggak kelihatan ya. Physical touch-nya nggak ada. Nah, itu harus digantikan dengan hal lain. Jadi, komunikasi virtual ini perlu didorong. Gimana caranya? Setidaknya mendekati pertemuan fisik atau pertemuan secara langsung. Entah gimana caranya. Kalau biasanya kita kalau ketemu bisa nepok punggung gitu. Kalau sekarang kita bisa diganti nepok punggungnya sama kirimin GoFood dari jauh gitu. Atau misalnya kalau dulu bisa let's say nongkrong bareng di coffee shop, beliin gitu, beliin kopi gitu ya. Hari ini kita bisa main atau bikin watch party di Netflix atau bisa main bareng games gitu ya, anything. Intinya jangan sampai human to human touch-nya itu hilang ketika virtual gini. Pasti susah. Saya pun ngalamin gitu, kayak 40 orang, 50 orang pegawai. Sekarang di rumah semua ada 1,5 bulan, banget nggak pernah ketemu. Gimana caranya gitu? Kalian lebih jago harusnya soal ini. Gitu. Saya waktu lahir nggak ada internet gitu. Kalian waktu lahir udah ada internet. Gitu. So that's tentang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah bagus. Gimana measuring leadership? Gimana measuring leadership? So Simon Sinek yang tadi nulis buku sehari lalu atau 2 hari lalu gitu ya, itu bikin konten di Instagram. Dia bilang gini, I don't like the term soft skill. I like the term technical skill sama human skill. Jadi technical skill nih beneran kayak
accounting misalnya, ngitung, bikin proposal, apalah gitu ya, yang benar-benar emang dipakai untuk kita kerja. But then human skill is this leadership. Leadership tuh ada di human skill. Gimana ngukurnya? Ngukurnya adalah dengan peer review. Apa sih peer review? Ditanya, komunikasi. Oke, teman-teman punya berlima nih, satu kelompok nih, berlima bikin bisnis bareng gitu. Tanya, gue waktu pegang dapur, menurut kalian gimana? Kalian waktu gue pimpin, itu apa sih yang salah? Apa sih yang kurang? Apa yang perlu diimprove? Gitu. So, make it transparent, make it open to feedback. Di situ nanti teman-teman kalian, partner kalian akan kemudian ngasih feedback. Bisa jadi ada yang sugar coating gitu ya, kayak enggak kok kamu bagus gitu. Tapi pasti kalau itu dijalankan rutin, nanti akan ada tuh mulai kebuka, mulai ada openness, mulai ada kejujuran bahwa gue tuh sebenarnya nggak enak ngomongnya, tapi kamu tuh rasanya kurang tegas ya. Nah di situ, that's how you measure leadership gitu. That's how you measure bahwa leaders can only be exist kalau followersnya ada, dan nggak ada metrik yang lebih bagus selain nanya ke followersnya, gue kurang apa ya, gue bagusnya gimana ya gitu. Walaupun betul followersnya bisa jadi benar, bisa jadi salah. Nah teman-teman harus bisa compare juga tuh, visionnya kemana, followersnya ngerasain apa, mana yang harus didahulukan, bagaimana caranya followersnya semua ini bisa ikut untuk sama-sama ke vision tersebut. Itu udah teknis tuh. Tapi tanya aja, measure yourself, measure your leadership by asking, how am I doing? Gitu. Tanya aja. Oke, jadi cara meningkatkannya itu kita berkomunikasi, berusaha kan dari kayak ini ya Pak, kayak Yes. terus kita berusaha sebisa mungkin seperti kita sehari-hari biasa pas lagi nge-corona kayak, sama kita untuk mengetahuinya itu kita bertanya langsung nih sama teman kita atau partner kita. Yes. Oke, mungkin boleh dilanjut Mar, pertanyaan kedua Mar. Oke, yang kedua, Kak, mau tanya, kalau menurut Kakak, gimana cara have a leadership di bisnis? Dan apakah buku-buku leadership itu membantu atau bagaimana? Terima kasih, Kak. Oke. Pertanyaan pertama tadi gimana, sorry? Menurut Kakak, gimana caranya have a leadership in business? Oh, oke. Dan Have a apakah leadership in business. ya, Have a leadership in business as in kita punya bisnis, terus kita memimpin bisnisnya. Again, pembahasannya panjang banget. Ini saya balik lagi deh ke sini. Panjang banget. Nah, kita tuh baru bahas yang leading yourself. So, kalau teman-teman ngerasa saya udah punya empire nih, saya udah punya 500 orang pegawai gitu. Ya pembahasan hari ini memang tidak mencakup itu. Gitu. Tapi kalau boleh usul, kalau teman-teman baru mulai dan memang baru berpikir oke, saya mau bikin, please start dari belajar, exercise, latihan untuk leading yourself. At least leading yourself dulu deh gitu. Kalian mau nilai bagus, mau IPK 4,2 gitu ya. Ya udah, gimana caranya bisa mencapai itu? You lead yourself dengan self awareness. Kita mampu nggak ya? Dengan self concept, dengan self regulation, sampai dulu tuh gitu. Nanti di bisnis kurang lebih ketika behavior itu terjadi, nanti di bisnis bisa. Apakah buku-buku bisnis membantu? Betul. Tapi saran saya, tidak semua buku bisnis membantu. Saya kebetulan preferensinya memang buku-buku yang berasal dari akademisi. Simon Sinek, itu akademisi. Seth Godin, itu akademisi. Dan praktisi kayak Gary V, itu salah satu favorite virtual mentor saya gitu. Jadi kalau teman-teman ke Gramedia dan melihat ada buku tulisannya cara meledakkan cuan 1000% dalam 3 bulan, itu kebetulan bukan selera saya tuh gitu. Mungkin teman-teman bisa baca buku yang lebih konseptual, buku yang lebih punya basis data sehingga argumennya bisa lebih kuat gitu.
Oke, makasih Kak. Liv, bisa dilanjut Liv, pertanyaan ketiga Liv. Oke, boleh. Nah, ada pertanyaan nih dari Rainiero. Kak, saya mau bertanya, bagaimana kita bisa menjadi owner yang baik dari bisnis kita nanti? Karena sekarang saya punya bisnis makanan yang akhirnya saya dianggap seperti teman sama karyawan saya sendiri, dengan maksud tidak direspek seperti telat dan sebagainya. Okay, so there are differences between respect and tidak mematuhi peraturan. Itu dua hal yang beda. Respect have to be earned. Jadi teman-teman harus menjadi leader yang baik, baru respect itu datang dengan sendirinya. Respect itu bukan diminta, respect gue dong, enggak. Respect itu diterima setelah kita menjadi contoh bagi orang lain. Setelah kita menjadi exemplary figures buat mereka. Bahwa bos gue emang datang tepat waktu, emang keren, emang bagus, gue respect sama dia karena gini. Bukan gue respect sama dia karena dia minta respect sama gue. Ya, so respect is earned. Never, nggak ada tuh respect diminta, selalu di earn. Kedua, ada beda antara respect sama tidak taat peraturan. Ada peraturan perusahaan. Kalau orang telat datang, dia melanggar peraturan perusahaan. Cek lagi peraturan perusahaannya. Aturannya kalau dia telat, diapain? Dipotong gaji kah? Oh, pencet ya? Dipotong gaji kah? Atau misalnya di sanksi, SP1, anything gitu. So, itu terkait dengan tata tertib perusahaan. Ya silakan dieksekusi. Kalau teman-teman, kalau tadi yang nanya itu, karyawan saya telat, berarti dia nggak respect saya. Ya kamu yang salah, pecat aja gitu. Kalau udah 1 bulan harusnya datang jam 9 pagi gitu, terus dia datang jam 12 selama 1 bulan full dan kamu nggak pecat, ada yang salah sama kamu gitu. Gitu sih. Jadi again ya, ini bukan respect, ini nggak ada hubungannya sama respect, ini soal bagaimana kamu menegakkan peraturan organisasi. Gitu. Oke, makasih Kak. Liv, tadi kata-katanya Kak Ara ini ada yang aku kutip loh, Liv. Menjadi leader yang baik agar mendapatkan respect, bukan meminta respect. Oh iya, teman-teman, yang mungkin pertanyaannya belum dijawab, bisa masuk ke link Menti yang bakal diberikan nih di chat box. Nanti pertanyaannya bisa dipilih dan dijawab sama Kak Ara-nya langsung. Aku lihat banyak banget nih, Mar, yang nanya. Teman-teman kita pada semangat banget nih. Kelihatannya semangat banget. Iya, bener banget. Tapi pertanyaannya kita ini dulu. Kita tampung dulu ya, teman-teman. Oh enggak nih? Pertanyaannya boleh nih apa enggak? Teman-teman masukin ke Menti. Siapa tahu nanti bisa dijawab sama. Apa Mar tadi mau ngomong apa? Tuh Kak, ada sesi materi selanjutnya Kak? Udah sih, materinya udah habis. Oh, oke Kak. Kalau gitu, kalian boleh nih langsung taruh pertanyaan kalian di Mentimeter yang akan aku kasih. Atau kalau ada yang dirasa kurang ngerti, boleh ditanya ulang lagi aja. Misalnya, Kak tolong jelasin bagian sini gitu, gue nggak paham. Sok, nggak apa-apa. Boleh tuh teman-teman. Nanya langsung. Silakan. Boleh, silakan. Sorry ya Kak, kameranya mati nih. Nggak bisa. Lagi error. Jadi gini Kak, aku mau nanya. Menurut Kakak tuh di dalam kegiatan berbisnis sama karyawan-karyawan kita dalam pekerjaan tuh lebih works kita jadikan sebagai keluarga atau lebih ke profesional Kak? Mungkin itu aja sih.
Kalau ada perusahaan, misalnya contoh kamu ini ya, kamu jadi karyawan gitu ya, kamu daftar ke satu perusahaan, terus kemudian ada perusahaan bilang, ya kita keluarga kok, baiknya kamu lari sih. Kenapa tuh Kak? Karena it's about working gitu. Dan working itu beda banget sama keluarga. Saya ngerti maksud kamu bahwa nuansanya mau dibuat santai gitu ya, atau mau dibuat lebih strict to the professional, tapi bisnis harus dibangun dengan landasan profesional. Itu dulu. Harus dibangun dengan landasan profesional. Artinya apa? Orang masuk itu harus ada kontraknya. Kalian bikin bisnis partner bertiga gitu ya, harus ada kontraknya. Jangan kayak ya udahlah ntar bagi rata, nggak boleh ya. Itu penyakit semua orang yang bikin bisnis dari teman-teman kuliah tuh pasti gitu. Nanti aja deh gitu, duit gampang lah gitu. Enggak. Dari sekarang, latihan profesional dari sekarang. Karena nanti begitu ada masalah, yang sayang bukan bisnisnya, tapi pertemanannya. Kalau teman-teman sayang dengan pertemanannya, bikin kontraknya. Gitu ya. Jadi semua partnership harus ada kontraknya. Karyawan harus ada kontraknya. Even OB, even tukang kebun harus ada kontraknya. Nah, landasan profesional itu yang menjadi landasan bahwa kita kesini buat kerja. Bukan buat kumpul, dapat duit. Enggak, kerja. Baru nanti iklim profesionalnya, begitu lagi project, baru di situ. Boleh tuh, mau santai boleh, mau diskusinya cair boleh, mau brainstormingnya egaliter, yang kayak bisa lo gue sama bos, boleh. Tapi basisnya selalu profesional. Dia harus profesional dulu, baru santai gitu. Bukan santai tapi dapat duit, itu salah. Jawab nggak? Jawab banget. Oke, thank you Kak. Thank you. Oke Kak, ini ada pertanyaan Kak, tapi lewat Mentimeter. Silakan. Kak, mengenai partner bisnis, bagaimana cara memilih bisnis partner yang baik di luar hal si partner bisnis ini, yang bisa lead atau herself supaya tidak terjebak dalam partner bisnis yang salah? Apakah ada hal lain yang perlu diperhatikan? Oke, memilih partner bisnis itu kayak milih jodoh sih gue rasa ya. Lebih krusial lagi gitu. Pertama yang harus dipahami adalah technical skill, human skill. Cari partner bisnis yang technical skill-nya kamu nggak bisa. Jadi start dari self-awareness dulu. Tadi kan balik lagi ya ke leadership tadi. Start dari self-awareness dulu. Kalian tuh bisanya apa? Kalian tuh ngertinya apa? Dalam bisnis peran kalian apa? Itu satu. Oh, saya ngerti masaknya. Saya ngerti bikin produknya. Tapi saya nggak ngerti jualannya. So find a partner yang ngerti jualannya. Find a partner yang proven, yang kelihatan jualan tiap hari dan berhasil. Track record jadi penting. Jadi jangan narik partner karena dia teman sekamar asrama kamu. Jangan. Atau jangan narik partner karena simply kalian udah kenal dari SD. No. Nggak working. Bisnis dengan relasi personal gitu nggak working. So please start with, makanya family business itu punya banyak sekali challenges. Karena bondnya itu darah gitu. Dan karena bondnya darah, akhirnya direkrut. Bukan karena meritokrasi, bukan karena kemampuan, tapi karena simply saudara aja gitu. Nah itu sulit sekali mengelolanya. Mumpung teman-teman bikin bisnisnya bukan family business, start recruiting people yang dia punya skill yang teman-teman nggak punya. Dan harus ada. Gitu. Nah di situ baru bisa equal tuh. Di situ baru bisa bisnisnya jalan, partnernya bagus jalannya. Gitu. Terkait leadership, gue menyarankan tadi gimana cara nyari partner yang leadershipnya bagus. Track record.
Kalau dia pernah ikut organisasi di tempat lain, coba tanya sekitarnya. Itu kalau mimpin gimana sih? Dia tuh kalau pegang project gimana sih? Kabur-kaburan nggak? Dia tuh kalau lagi stres gimana sih? Dia tuh kalau lagi happy gimana sih? Kalau lagi bad mood gimana sih? Tanya. Maksudnya ini tuh bisnis gitu ya. You will put your money on that. Kalau dia nggak perform, duit kamu hilang. Jadi sama seperti perusahaan. Kalau saya gitu ke HR, ke apa HR saya selalu akan nyari referensi. Misalnya saya mau nerima karyawan nih, perusahaan sebelumnya akan ditelepon sama HR saya, nanya, karyawan ini kenapa pindah ya? Dia tuh di perusahaan sebelumnya bagus nggak? Dan sebagainya. Kalau nggak bisa nanya langsung, dia akan cari gosipnya. Dia akan kayak cari under the radar gitu, terus ngobrol sama siapa coworkernya atau apa. Gosipnya pasti dapat. Dia pindah karena nggak cocok sama bosnya nggak benar. Oh berarti anaknya yang benar. Oh berarti track recordnya bagus nih satu. Atau kebalik, dia dia sebenarnya bukan resign, dia dipecat karena ini dan sebagainya. Berarti saya nggak jadi hire. Track record menjadi penting ketika teman-teman mau menguji leadership. Saya ingat kata-katanya Ahok yang bilang bahwa ketika kamu mau tahu posisi seseorang, ketika kamu mau tahu integritas dan leadership seseorang, maka kasih dia jabatan. Maka kasih dia posisi. Nah, teman-teman bisa cari posisi dia sebelumnya, integritas dia seperti apa, leadership dia seperti apa. Gitu. Oh, berarti kalau misalnya itu kita perlu mencari tahu dari teman-teman dekatnya gitu kayak kita bertanya gitu kan kayak Bisa. Seperti lebih kayak survei gitu kan kayak berarti ya? Betul, tapi ada alangkah baiknya hubungannya adalah yang relasi profesional juga gitu. Jadi misalnya dia di organisasi lain atau di tempat lain yang yang butuh performa gitu. Nah, itu kelihatan di situ. Kalau teman-teman dekat mungkin argumennya ya dia orangnya baik kok gitu, dia suka traktir kok. Itu kan nggak ada gunanya buat kita ya. Oke. Oh, mungkin teman-teman ada yang mau nanya langsung nih, boleh nih. Raise hand aja kalau mau nanya langsung. Nanti boleh langsung unmute mic-nya. Oke, kalau gitu sambil nunggu mungkin ada yang mau raise hand, ada yang raise hand nih, boleh? Wah, hilang. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya teman-teman. Selamat siang Kak Ara, saya Amelia dari Binus University. Topik hari ini sangat menarik. Apakah self-concept itu sama dengan personal branding ya Kak di leadership? Apakah ini semacam self-promotion campaign? Self-concept itu mirip dengan positioning dalam marketing. Jadi bukan personal branding. Personal branding itu gede banget ya. Kalau kamu pernah dengar positioning, istilah positioning itu self-concept. Jadi kalau produk gitu ya, handphone gitu ya, positioningnya apa? Saya punya handphone mereknya OnePlus. OnePlus ini positioningnya adalah handphone harga 10 juta, kualitas 20 juta. Jadi value to money, misal gitu. Nah, itu juga sama nih ke diri kita sendiri. Konsep diri kita tuh apa gitu. Konsep diri kita, misalnya Ara nih. Ara adalah seorang pebisnis yang juga pegiat marketing dan industri kreatif. Nah, itu self konsep saya. Nah, teman-teman bisa dicek juga maunya kemana. Teman-teman pengen membentuk diri teman-teman tuh seperti apa. Pengennya jadi siapa, konsepnya apa, belief-nya apa, value-nya apa. Nah, itu disusun. Gitu sih. Tapi mungkin benar kalau mau dikorelasikan dengan konsep marketing gitu ya, personal branding, self promotion, itu lebih dekat ke konsep positioning. Nanti bisa dicari positioning differentiation. Oke, Mar, dari tadi kita nanya lewat menti atau chat Zoom mulu. Sekali-kali mungkin ada yang mau nanya langsung on mic nih. Boleh nih, raise hand dulu tapi. Ayo teman-teman, ini udah ada yang mau nanya nih, boleh
Boleh silakan dinyalakan mikrofon sama kameranya ya. Ya, selamat siang kepada pematerinya. Sebelumnya mohon maaf ya, start off cam dulu. Tadi itu penyampaian materinya udah bagus banget. Keren, jadi kayak nggak terasa gitu pembawaannya 1 jam atau sampai 2 jam sekarang. Sekarang mau nanya, nah kebetulan kan sebelumnya ini suaranya kedengaran? Kedengeran kok. Kedengeran. Terima kasih Kak. Kedengeran. Oke, nah jadi kan sebelumnya itu Sekar sempat ngebuka kayak apa sih namanya online shop atau di e-commerce. Nah, jadi udah memberikan foto produk yang mungkin bisa dibilang bagus dan sebaik mungkin. Ditambah juga ada bio dari tokonya juga udah semaksimal mungkin lah. Dan deskripsi produknya juga udah dilengkap-lengkapin. Nah, tapi kan karena tokonya ini tuh terbilang baru. Jadi belum ada followers atau mungkin belum reach out gitu ke pelanggan, jadi belum ada banyak yang tahu. Nah, kira-kira apa Kak Ara sendiri tuh ada saran gitu gimana caranya sih supaya toko bagi pemula yang agar supaya di notice sama pelanggan. Sekian, terima kasih. Ya, thank you. Ini udah teknis banget ya. Tapi saran saya, mungkin saya nggak tahu kamu di online store yang mana. Saya nggak tahu kamu di online store yang mana, yang oranye kah, yang hijau kah, gitu, atau yang biru gitu kan. Masing-masing punya caranya berbeda, masing-masing punya sistemnya sendiri, masing-masing punya paid ads-nya sendiri. Tapi kalau saya jadi kamu, tanpa mengetahui produknya apa, tanpa mengetahui di e-commerce mana, dan bagaimana kamu beroperasi, saya akan cari mentor. Saya akan cari orang di platform yang sama, yang jualannya udah banyak banget. Terus saya akan tanya, Mas, Mbak, saya mau jualan sebanyak Mbak. Gimana caranya? Gitu. Itu mungkin akan lebih mendarat dan lebih solutif dibandingkan kamu nanya konseptual. Karena saya akan jawab konseptual nih, saya nggak jualan nih di online store gitu. Tapi kalau kamu cari mentor dan kamu bilang sama dia, Mbak saya mau jualan sebanyak Mbak, saya mau sehebat Mbak, tapi bimbing saya rela ngapain aja, saya rela bantu-bantu di toko Mbak, tapi tolong ajarin saya jualan sekeren Mbak. Nah, ini kalau di enlarge sebagai pebisnis penting sekali untuk punya mentor, dan penting sekali untuk punya mentor yang dalam satu industri. So please teman-teman, kalau ada yang punya aspirasi saya mau bikin TV 10 tahun lagi gitu, saya mau bikin TV nyaingin net TV gitu ya 10 tahun lagi, ya teman-teman harus cari mentor sekelas Wisnu Tama. Kalau teman-teman mau bikin tambang emas gitu ya teman-teman harus cari mentor yang memang bisnisnya bergerak di tambang emas. Tuh. Hadirnya mentor menjadi sangat krusial supaya teman-teman bisa belajar langsung dari ahlinya, belajar langsung dari industrinya, dan kenal every details, every experience yang mereka udah alami lebih cepat gitu. Itu saran aja sih. Baik, terima kasih ya Kak atas sarannya. Thank you. Kasih Kak. Ini kan waktunya masih ada nih. Ya. Boleh kali satu pertanyaan lagi deh. Boleh. Kak, izin bertanya, kalau mau memulai bisnis itu kerja dulu atau langsung mulai aja? Dan lebih baik mana Kak? Jika kerja dulu, sampai kapan bisa lepas pekerjaan itu dan mulai geser ke bisnis? Terima kasih Kak. Jawabannya tidak ada yang tahu. Karena hidup orang beda-beda, experience orang beda-beda, dan itu tergantung dari betul-betul personal preferensi kamu. Saya kebetulan adalah orang yang belum pernah bekerja sama sekali di kantor.
Jadi saya lulus kuliah, saya langsung lompat jurang kayak yaudah ayo bikin gitu. Itu saya. Tapi ada orang lain yang bekerja dulu 20 tahun, 30 tahun, baru bikin bisnis, dan sama suksesnya. Jauh lebih sukses dari saya gitu. Siapa? Pebisnis terkenal misalnya. Bill Gates misalnya. Kalau nggak salah beliau kerja dulu deh. Baru kemudian dia bikin usaha. Tapi ada Mark Zuckerberg yang masih kuliah udah bikin sendiri. Gitu. Jadi case for everyone itu beda-beda. Pertimbangannya adalah kalau teman-teman mulai dari awal bisa lebih cepat. Bisa cepat duluan, bisa gagal duluan, gagalnya dalam skala kecil. Gitu sehingga iterasinya bisa lebih cepat. Tapi berat perjalanannya. Karena nggak punya jaringan, nggak punya modal, nggak punya pengetahuan, gitu ya. Itu kalau mulai dulu tanpa kerja. Kalau kerja, teman-teman bisa settle dulu, bisa ada uangnya dulu, bisa ada modalnya dulu, jaringannya dulu, dan bisnisnya bisa relate terhadap kantor yang teman-teman lagi kerja. Tapi kalau di ruginya apa? Ruginya ya kalah cepat. Orang-orang udah mulai 10 tahun lalu teman-teman masih kerja. Gitu. Jadi ya silakan dipilih racun masing-masing gitu. Mau kemana nih? Mau yang mana, jalan apa yang dipilih? Mau bareng juga bisa, sambil kerja, sambil bikin bisnis bisa. Mau nggak bisnis juga bisa, tapi invest di satu hal. Jadi passive investor juga bisa. So again, objektif teman-teman apa? Kalau hanya uang, ya bisa gitu. Kalau mau ngejar dampak sosial yang lebih luas, ya bisa. Kalau mau bikin produk yang breakthrough juga bisa. So it depends on what do you want in your life gitu. Balik lagi ke self awareness, balik lagi ke self concept dari teman-teman semua. Gitu. Oke Kak, karena waktu kita juga terbatas, sesi Q&A-nya kita tutup sampai sini ya. Yes. Liv, dari tadi tuh ya, aku perhatiin topik yang dibawain kakaknya ini sangat berguna banget buat aku sama kita ke depannya. Iya Mar, bener banget. Apalagi untuk kita yang mau memulai sebuah bisnis ataupun mengembangkan bisnis nih, pasti bakal jadi siap banget deh. Bener banget tuh, Liv. Kalau gitu, aku mau ngucapin terima kasih banyak kepada Kak Aditya Rian yang sudah mau untuk membawakan materi pada hari ini. Iya Kak, sebagai bentuk apresiasi dari kami ingin memberikan sebuah sertifikat nih untuk Kakak. Dan aku juga nih mau ngajak Kak Aditya Rian, project manager kita, sama ketua umum Mipreneur untuk foto bersama. Oke. Boleh dong tolong Ipin, project manager thank you. Ketua umum Mipreneur. Oke. Nah, kalau udah siap nih, panitia dokumentasi, boleh langsung mulai aja dokumentasinya. Oke, saya mulai dokumentasinya ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Thank you. Oke, terima kasih banyak panitia dokumentasi. Oh ya, sekali lagi aku mau ingetin ya, jangan lupa nih nanti teman-teman isi link tiket, nanti bakal dikasih. Nah, aku mau ngucapin terima kasih nih kepada Kak Aditya Rian karena udah mau jadi pembicara di acara kelas bisnis ini, Kak. Thank you. Makasih semuanya. Kasih Kak. Liv, kamu sadar nggak sih? Kita tuh udah sampai di penghujung acara loh. Seriusan, Mar? Kok cepet banget ya? Perasaan tadi baru mulai deh. Ya nih, Liv. Aku juga mau ngucapin terima kasih pada audiens yang udah gabung sama kami. Oh iya, sebelum mengakhiri acara ini, aku mau ngajak Kak Aditya Rian dan semua peserta untuk melakukan sesi dokumentasi. Ayo dong teman-teman, yang belum on cam boleh dong on cam dulu. Asik. Kapan lagi kan, Mar? Foto sama Kak Aditya Rian. Bener banget, Liv. Teman-teman kalau mau fotonya di samping Kak Aditya Rian, boleh langsung tag aja nih.
langsung drag aja mukanya ke samping Kak Aditya Rian. Oke, udah pada on cam nih, Liv. Oke, Kita langsung aja nih. kali ya. Kepada panitia dokumentasi, dipersilahkan nih untuk memulai sesi dokumentasi. Oke, saya mulai dari slide pertama ya. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide keenam. 1, 2, 3. Slide ketujuh. 1, 2, 3. Slide ke-8. 1, 2, 3. Slide ke-9. 1, 2, 3. Slide ke-10. 1, 2, 3. Slide ke-11. 1, 2, 3. Sudah selesai, terima kasih. Oke, terima kasih banyak panitia dokumentasi. Oh ya teman-teman, aku mau ngumumin nih, bagi kalian yang BMC-an, jangan lupa ya, nanti itu ada Live Expo Bipreneur yang bakal diadain setiap hari Rabu pada pukul 2 sampai dengan 3 sore. Karena Bipreneur lagi open recruitment nih jadi member. Bagi kalian yang tertarik, bisa banget nih buat scan barcode yang ada di layar kalian atau link Microsoft Teams yang ada di layar kalian nih. Dan juga kalian bisa banget buat follow Instagramnya Bipreneur di @b.preneur. Di Expo ini kalian bisa tahu loh kegiatan-kegiatan ada apa aja sih di Bipreneur itu dan banyak benefitnya loh. Dan kalian juga bisa dibimbing nih dalam mengembangkan suatu bisnis atau belajar buat berorganisasi. Nah, buat kalian para binisian yang masih bingung soal Bipreneur, bisa banget nih tanya-tanya di dalam live expo tersebut. Oke, karena waktu kita juga udah habis, dan kita memulai acara ini dengan doa, ada baiknya nih kita mengakhiri acara ini dengan doa. Doa akan saya pimpin secara Katolik, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas berjalannya acara ini. Semoga dengan adanya acara ini dan materi yang diberikan berguna bagi kita semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wah, Mar, materi hari ini benar-benar nggak berasa ya. Perasaan nih, tadi baru aku buka pakai doa. Sekarang udah kamu tutup pakai doa aja. Aku berharap materi yang dibawain tadi bisa berguna buat kita, sama bisa kita terapin nih di bisnis kita. Ya, bener banget nih, Lev. Dan bagi teman-teman, jangan lupa ya buat ngisi link exit ticket atau kalian bisa langsung scan di layar kalian. Dan jangan leave dari grup lain dulu ya, soalnya e-certificate-nya akan kita berikan lewat grup lain tersebut. Iya, jangan leave dulu ya teman-teman. Sayang banget kan, kalian udah ikutin acaranya dari awal hingga akhir. Terus kalian udah dapat materi yang bagus banget, tapi dapat e-certificate-nya. Bisnis ini berkelanjutan kan setiap bulannya. Terus kita bisa dapat informasi tentang kelas bisnis ini dari mana ya, Mar? Oh, kalau soal itu kalian bisa banget nih buat follow IG-nya Bipreneur di @b.preneur atau kalian bisa langsung join jadi member Bipreneur.
biar kalian gak ketinggalan informasi nih mengenai kelas bisnis selanjutnya. Oh iya, Liv, tadi tuh yang e-certificate-nya itu kita bisa kirim lewat WhatsApp juga ya, grup WhatsApp. Oke, berarti jangan di grup WhatsApp dulu ya teman-teman. Iya, grup WhatsApp sama grup lain juga. Oke. Berhubung waktu kita juga udah selesai, bagi teman-teman yang udah ngisi link exit ticket, udah diperbolehin live dari room ya. Sampai ketemu lagi di kelas bisnis selanjutnya. Dadah! Dadah, makasih semuanya. Sampai jumpa di kelas bisnis selanjutnya. Terima kasih.